Bab 351, Bab 149, tidak mati bahkan di tahap jiwa baru lahir pertengahan. Teknik pengendalian jiwa, akulah alam liar. 8K gabungan bab untuk suara bulanan, garis bawah 3. Penerjemah, 549.690.339. Namun, semakin Jin Kuan Siu menolak, semakin marah hatinya. Orang-orang dari daerah terpencil ini adalah anjing-anjing kota abadiku. Beraninya mereka memperlakukan tuan mereka seperti ini. Pada saat berikutnya, dia melihat pedang abadi muncul di tangannya. Itu juga alat roh. Chen Kuan tidak ingin lagi membuang waktu, karena keributan di pihaknya telah menyebabkan kekacauan di Sekte Langit Matahari. Meskipun dia tidak berada di alam jiwa baru lahir, Sekte Langit Matahari masih bisa merasakan pergerakan di pihak ini saat ini. Sialan. Tampaknya dia harus menggunakan tindakan kekerasan hari ini, bahkan jika itu menyebabkan kekacauan di daerah terpencil. Tentu saja, itu untuk menutupi ketidakmampuannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa perjalanannya akan begitu sulit. Dia telah memutuskan bahwa dia akan tinggal di daerah terpencil lebih lama mulai sekarang. Karena semakin lama dia tinggal di daerah terpencil, semakin tuntas dia bisa menghapus jejak yang ditinggalkannya. Selain itu, dia hanya menyelidiki aura terpencil. Jika dia secara tidak sengaja merasakan aura abnormal di rawa binatang, dia akan memasuki rawa untuk menyelidiki, dan seharusnya tidak berlebihan untuk menghabiskan 10 tahun dalam proses itu, kan? Meskipun utusan kiri King Feng mengatakan bahwa dia menginginkan hasil dalam waktu singkat, di depan para kultivator hebat seperti mereka, 10 tahun hanyalah momen yang cepat berlalu. Dengan mengingat hal ini, mata Chen Kuan mengeras, dan dia berhenti menunjukkan belas kasihan dalam serangannya. Dalam sekejap, dia bergegas ke wajah Jin Kuan Siu. Pada saat ini, wajah Jin Kuan Siu penuh dengan keputusasaan. Di depan jiwa baru lahir tahap menengah, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Suara dingin Chen Kuan terdengar di telinganya saat berikutnya. Jangan khawatir, setelah aku mengendalikan jiwamu, aku akan melakukan pencarian jiwa pada ingatanmu. Karena kamu sangat peduli dengan muridmu, kamu dapat yakin bahwa aku akan memastikan semua yang kamu pedulikan akan mengikutimu sampai mati, tanpa meninggalkan satupun. Wajah Jin Kuan Siu berubah drastis mendengar kata-kata ini, tetapi dia tidak berdaya. Sebagai seorang Nas Chen Soul Master, dia mendapati dirinya tidak berdaya seperti bayi di depan orang dewasa, tanpa kemampuan untuk melawan Chen Kuan. Yang bisa dia harapkan sekarang adalah bahwa formasi perlindungan Gunung Sekte Danding akan bertahan sedikit lebih lama, dan bahwa setelah Chener melihat token kehidupannya hancur, dia akan memasuki ruang dalam aula Master Sekte dan mengikuti instruksinya untuk memberitahu kota abadi. Jika tindakan Chen Kuan adalah niat kota abadi, maka semuanya tidak ada artinya dan tidak ada kerugian karena mereka semua akan mati juga. Namun, jika ini bukan tujuan kota abadi, setidaknya Chen Kuan harus membayar harganya. Namun, saat itu, senyum di wajah Chen Kuan tiba-tiba membeku. Apakah alam jiwa baru lahir tingkat menengah begitu kuat? Sebuah kalimat singkat tiba-tiba terdengar di belakang Chen Kuan. Merasa terkejut dan ragu, Chen Kuan langsung berteleportasi, tidak peduli lagi pada Jin Kuan Siu. Namun, pada saat berikutnya, dia melihat sebuah tinju yang semakin membesar di depannya. Siapa itu? Ketika Jin Kuan Siu masih memejamkan mata dan menunggu kematian, dia tiba-tiba mendengar suara orang ketiga. Dia segera membuka matanya dan melihat seorang kultivator berpakaian Sekte Danding, meninju tepat di wajah Chen Kuan. Hah, siapa ini? Mungkinkah dia seorang senior dari Sekte Dandingku? Saat ini, Liang Sheng telah kembali ke penampilannya di dunia fana, benar-benar mengubah auranya. Di bawah pengaruh teknik misterius primordial, kekuatannya mencapai maksimum. Pada saat ini, Chen Kuan merasakan panas yang menyengat di pinggangnya. Ini adalah prasasti kota yang terpencil yang diletakkan di pinggangnya, memancarkan cahaya kuning samar. Terpencil, jadi benar-benar ada aura terpencil. Siapa kamu? Chen Kuan awalnya terkejut, lalu sangat gembira. Sekarang aura terpencil telah muncul, itu berarti bahwa tidak perlu lagi ada wilayah marginal yang ditandai dengan huruf Y. Dia sudah memutuskan apa yang akan terjadi selanjutnya. Setelah menahan serangan pihak lain, dia akan segera mengirim pesan kepada utusan kiri King Feng. Pada saat itu, tidak ada seorang pun di wilayah terpencil yang akan selamat. Namun, pikirannya bagus, tetapi dia melebih-lebihkan kekuatannya sendiri.
Saat ini, aura Liang Seng hanya berada di tahap jiwa baru lahir awal, tetapi kekuatannya sebanding dengan keberadaan transformasi keilahian. Hanya bisa dikatakan bahwa Chen Kuan tidak tahu betapa mengerikannya kekuatan Liang Seng di bawah pengaruh teknik kuno. Pada saat berikutnya, angin tinju telah tiba. Chen Kuan buru-buru mencoba mengangkat tangannya untuk menangkis, tetapi yang mengejutkannya, dia mendapati dirinya tidak dapat bergerak. Segera setelah itu, sebuah kekuatan dahsyat langsung menyerbu tubuhnya, seolah-olah mampu mencabut dan menghancurkannya, menguasai seluruh tubuhnya dalam sekejap. Jadi, saat dia masih terbang di udara, dia jatuh lurus ke bawah seperti bola meriam. Di udara, angin matahari sangat kencang. Setelah terbiasa dengan aura matahari yang melindunginya, Chen Kuan merasa seolah-olah dia telah kembali ke masa ketika dia baru saja mulai berkultivasi dan terbang dengan bimbingan gurunya, dihantam oleh angin liar. Namun, kondisi fisiknya saat ini bahkan lebih buruk, karena orang misterius itu telah mencengkeram bagian belakang lehernya dengan satu tangan. Kekuatan pihak lain terus-menerus menyerbu tubuhnya dari tangan kiri, membuatnya, seorang raja sejati jiwa baru lahir tingkat menengah, tidak berdaya seperti orang cacat, tidak dapat bergerak. Dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk memobilisasi mana di tubuhnya untuk berkomunikasi. Dia hanya bisa menyaksikan dengan tak berdaya saat pihak lain menatapnya dengan acuh tak acuh dari posisi yang tinggi. Di bawah teror hidup dan mati, dia ingin memohon belas kasihan, tetapi menemukan bahwa indera ketuhanannya benar-benar mati, selain masih memiliki kesadaran. Apakah ini desolate? Apakah pihak lain bahkan dapat menekan indera ketuhananku? Inilah yang dicoba Liang Seng setelah menggabungkan jiwa baru lahirnya menjadi ketuhanan dan menyatukannya dengan tubuhnya. Dia menemukan bahwa kekuatannya tidak hanya dapat menekan mana tetapi juga menekan indera ketuhanan. Liang Seng tidak membunuhnya, karena Chen Kuan belum bisa mati. Alasannya adalah pasti ada metode di kota abadi untuk mengetahui hidup dan matinya. Jadi ide awal Liang Seng adalah memenjarakan pihak lain, menunda selama mungkin, dan kemudian memikirkan cara untuk menangani masalah ini. Namun, Liang Seng sekarang memiliki metode yang lebih baik, dan metode ini diungkapkan oleh Chen Kuan sendiri. Teknik pengendalian jiwa, itu juga bisa mencari jiwa. Tepat setelah mendengar ancaman Chen Kuan kepada Jin Kuansheng, hampir dalam sekejap mata, Liang Seng membuat rencana yang sempurna. Tetapi apakah itu bisa berhasil tergantung pada seberapa lancar rencana itu berjalan. Pada saat ini, menekan dan mengendalikan Chen Kuan sebenarnya hanyalah langkah pertama dari rencana itu. Pada saat ini, tubuh Chen Kuan dingin, tetapi begitu dia jatuh ke tanah dan mendapati dirinya masih hidup, dia tidak bisa menahan perasaan secercah harapan untuk bertahan hidup. Seperti yang diharapkan, pihak lain masih waspada terhadap kota abadi di belakangnya. Pada saat ini, matanya penuh dengan keinginan untuk hidup saat dia melihat Liang Seng. Pada saat ini, dia secara alami bersedia untuk menyerah sementara, karena yang terpenting adalah memastikan keselamatannya sendiri terlebih dahulu. Namun, Liang Seng sama sekali tidak peduli dengan pikirannya dan langsung melepaskan cincin penyimpanan dari jarinya dengan kekuatan kasar. Chen Kuan tidak bisa menahan diri untuk tidak membelalakkan matanya karena ketakutan. Jarinya patah. Liang Seng memeriksa cincin penyimpanan Chen Kuan sejenak dan kemudian menghela napas lega dalam hatinya. Struktur cincin penyimpanan tampaknya tidak berbeda dengan yang ada di daerah terpencil, jadi sepertinya dia tidak perlu memaksa orang itu untuk membuka cincin penyimpanan. Pada saat ini, Jin Kuanxiu, yang berada di langit, telah mendapatkan kembali kemampuannya untuk bergerak. Menyadari situasinya, dia segera bergegas ke sisi Liang Seng. Siapa sebenarnya senior di sekte ini? Mengapa dia tidak pernah muncul sebelumnya? Karena pihak lain mampu menaklukkan Chen Kuan dengan mudah, dia pasti seorang kultivator hebat tahap akhir jiwa baru lahir. Tanpa diduga, ada bakat luar biasa seperti itu di daerah terpencil. Sayangnya, ini adalah garis keturunan domain desolate, dan mencapai tahap akhir Nas Chen Sol sudah menjadi puncak bagi mereka. Mereka tidak akan pernah berharap untuk mencapai transformasi keilahian. Ketika dia mendarat dan melihat bahwa Chen Kuan masih hidup, pandangan kecewa melintas di mata Jin Kuanxiu. Namun, Jin Kuanxiu bisa mengerti. Bagaimanapun, Chen Kuan adalah seorang pria dari kota abadi. Bagaimana mungkin senior bisa membunuhnya dengan mudah? Tetapi selama Chen Kuan dapat diberi pelajaran untuk tidak main-main, itu adalah hal yang beruntung. Karena Chen Kuan telah mengakui membunuh Cheng Er, itu adalah keinginannya sendiri.
Selama Chen Kuan tidak mati, kota abadi tidak akan menyalahkan mereka. Dengan perlindungan senior, bahkan jika Chen Kuan menyimpan dendam, dia tidak akan berani datang dan membuat masalah di daerah terpencil lagi. Sungguh disayangkan tentang Chenger. Jin Kuanxiu masih berharap Chen Kuan mati, tetapi dia merasa tidak bisa melakukannya sendiri. Senior, pada saat ini, Liang Sheng tidak punya waktu untuk berurusan dengan Jin Kuanxiu. Dengan sekejap indera keilahiannya, Jin Kuanxiu tidak bisa bergerak, langsung pingsan dan sama sekali tidak sadar. Liang Sheng tidak punya pilihan selain melakukan ini. Jin Kuanxiu tidak bisa mengetahui rencana selanjutnya, itu lebih baik untuknya dan Sekte Danding. Selanjutnya, Liang Sheng dengan hati-hati mencari di cincin penyimpanan Chen Kuan, dan setelah beberapa saat, dia merasa tenang. Menemukannya, rencananya berjalan lancar sekali lagi. Jika dia tidak menemukan benda ini, dia harus menginterogasi Chen Kuan secara pribadi, tidak tahu apakah kejadian tak terduga lainnya akan terjadi. Saat berikutnya, secarik jade muncul di tangan Liang Sheng. Melihat ini, hati Chen Kuan menegang, tetapi dia bahkan tidak bisa menggerakkan pupilnya. Teknik pengendalian jiwa. Setelah beberapa saat, Liang Sheng membuka matanya dengan ekspresi kagum, tidak menyangka metode yang begitu mendalam ada di dunia ini. Tidak heran Chen Kuan mengatakan bahwa dia dapat mengendalikan Jin Kuanxiu dan membuatnya bertindak sesuai keinginannya sepenuhnya. Namun, jika memang begitu, mengapa dia tidak mengendalikan semua orang di Sekte Huatian ketika dia berada di sana sebelumnya, jadi dia tidak perlu khawatir tentang kebocoran. Hanya bisa dikatakan bahwa dia terlalu meremehkan daerah terpencil. Merasa seperti seekor anjing telah menggigit tuannya, Chen Kuan dipenuhi dengan amarah, ingin segera menyelesaikan semuanya. Pada saat ini, Liang Sheng berpikir sejenak, mencengkeram leher Chen Kuan dengan tangan kirinya, menangkap Jin Kuanxiu yang tidak sadarkan diri dengan tangan kanannya, dan terbang ke udara. Butuh waktu lama bagi seorang Taois inti emas dari Sekte Matahari Langit untuk menyelinap ke sini. Meskipun tidak ada kehancuran di sini, Qi yang sebelumnya mengejutkan masih membuatnya merasa takut. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Mungkinkah ada beberapa perubahan besar yang terjadi di daerah terpencil lagi? Timur jauh, kuil kuno. Jika Jin Kuanxiu terbangun saat ini, dia akan sepenuhnya percaya bahwa Liang Sheng adalah senior dari sektenya. Kalau tidak, bagaimana pihak lain bisa tahu tentang tempat ini? Namun, Jin Kuanxiu tidak bisa membuka mulutnya karena dia sekarang tidak sadarkan diri. Situasinya sedikit lebih baik daripada Chen Kuan karena Liang Sheng tidak mengendalikannya secara fisik. Namun saat ini, Chen Kuan dalam keadaan panik. Dia berharap dia juga tidak sadarkan diri seperti Jin Kuanxiu. Itu karena Liang Sheng sedang mengolah teknik pengendalian jiwa. Satu-satunya hal yang menghibur Chen Kuan saat ini adalah bahwa teknik pengendalian jiwa sangat sulit dipelajari di tingkat pemula. Hanya mereka yang memiliki bakat alami dan bakat luar biasa yang dapat berhasil mengolahnya. Bahkan Chen Kuan sendiri membutuhkan waktu hampir 100 tahun untuk mencapai terobosan di tahap pemula, dan dalam waktu 1 tahun, ia telah mencapai tingkat penguasaan yang tinggi. Ya, teknik pengendalian jiwa adalah salah satu mantra yang sulit dipelajari, mudah dikuasai yang memiliki persyaratan tinggi untuk bakat bawaan. Jika seseorang dapat mempelajarinya, mereka akan melakukannya, tetapi jika mereka tidak bisa, mereka tidak akan melakukannya. Ia hanya bisa berdoa agar Liang Sheng tidak cocok dengan teknik pengendalian jiwa dan tidak dapat mempelajarinya. Namun, Liang Sheng tidak banyak berpikir saat ini. Bakat lugunya memang membuat kultivasinya lambat, tetapi ia tidak pernah takut tidak dapat menerobos. Selain itu, seiring dengan peningkatan wilayahnya, menjadi jauh lebih mudah baginya untuk mengolah mantra sebelumnya ke tingkat yang lebih tinggi saat kekuatannya meningkat. Namun, dia masih dalam tahap awal, jadi, pada akhirnya, kultivasinya masih lambat, dan waktu berlalu hari demi hari. Chen Sheng dan Jin Kuanxiu tidak dapat bergerak selama lebih dari sebulan. Jika mereka bukan Nas Chen Soul Master, mereka pasti perlu mengisi ulang energi mereka sekarang namun, setelah menyaksikan bahwa Liang Sheng tidak membuat kemajuan dalam sebulan, Chen Kuan benar-benar merasa tenang, karena 1 bulan adalah batas waktu untuk menguji apakah seseorang dapat mengolah teknik pengendalian jiwa. Karena itu masalahnya, dia mungkin tidak perlu khawatir tentang pencarian jiwa dan pengendalian oleh pihak lain. Tetapi, melihat bahwa pihak lain belum menyerah, Chen Kuan merasakan kenikmatan yang menyimpang. Bahkan jika Anda berlatih selama setahun lagi, itu akan sia-sia. 2 bulan kemudian,
Chen Kuan tiba-tiba merasa ketakutan dan tidak percaya apa yang dilihatnya. Saat dia melihat Liang Seng, dia hanya punya satu pikiran, bagaimana ini mungkin. Liang Seng, di sisi lain, tidak bisa menahan kegembiraannya, karena dia akhirnya berhasil memasuki teknik pengendalian jiwa. Setelah memasuki teknik pengendalian jiwa, Liang Seng sangat terkejut dan diam-diam berseru bahwa itu benar-benar kemampuan ilahi dari kota abadi. Untungnya, tidak ada teknik seperti itu di daerah terpencil sebelumnya. Jika tidak, banyak rencananya tidak mungkin dilaksanakan, dan dia bahkan mungkin dalam bahaya untuk hidupnya. Namun, jika bukan karena Chen Kuan menyebutkan teknik-teknik luar biasa ini sebelumnya, Liang Seng mungkin tidak akan memutuskan rencananya saat ini. Rencananya saat ini, sebenarnya sangat sederhana, untuk tidak membiarkan Chen Kuan mati. Pertama-tama mencari dan mengendalikan semua ingatannya, dan kemudian melihat apakah dia bisa menirunya. Kunci dari rencana ini adalah apakah dia bisa mengendalikan jiwa. Dengan melakukan itu, meniru Chen Kuan dan kembali ke kota abadi akan memastikan bahwa apa yang terjadi di daerah terpencil tidak akan terungkap. Akibatnya, kota abadi tidak akan bergerak di daerah terpencil. Liang Seng sebelumnya telah bereksperimen bahwa dia bisa berubah menjadi orang lain, meskipun aura mereka akan sedikit berbeda. Teknik kuno memang seperti ini, tetapi Liang Seng berbeda karena di bawah bakat kebodohan yang tidak bersalah miliknya, tidak ada hambatan di dunia ini, dan selama ia terus berlatih, ia selalu dapat membuat auranya benar-benar identik dengan aura orang lain. Jadi dengan menggabungkan semua kondisi ini, ia merumuskan rencananya saat ini, karena tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat sesempurna itu kecuali dirinya. Selanjutnya, Liang Seng secara alami bersiap untuk menguasai teknik pengendalian jiwa dengan mahir, setidaknya mencapai tahap pencapaian minor. Kalau tidak, dia juga akan takut akan kecelakaan, lagi pula, dia akan menyerap ingatan orang lain. Namun, situasi yang terjadi setelahnya berada di luar dugaannya, dan hanya dalam waktu 3 hari, teknik pengendalian jiwa telah sangat berhasil. Liang Seng segera menatap Chen Kuan, yang memegang leher belakangnya dengan tangan kirinya. Mereka telah mempertahankan postur ini selama lebih dari 2 bulan. Hati Chen Kuan begitu kacau sehingga dia tidak dapat menggambarkannya, tetapi apa yang dapat dia lakukan sekarang, bahkan indera keilahiannya telah membeku. Pada saat berikutnya, Liang Seng langsung mengaktifkan teknik pengendalian jiwa, pencarian jiwa. Setelah itu, wajah Liang Seng menjadi sangat merah, karena ini adalah ingatan seorang master jiwa yang baru lahir, seberapa besarkah jumlah informasinya. Untungnya, lautan kesadaran Liang Seng sangat luas. Di bawah metode kultivasi kuno, tahap pemurnian ki dan transformasi keilahiannya hampir seluruhnya terdiri dari jiwa yang baru lahir, membuat indera keilahiannya beberapa kali lebih kuat daripada master jiwa yang baru lahir dari metode kultivasi modern. Tetapi jika bukan karena itu, bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa dia berhasil melarikan diri bahkan dalam menghadapi kekuatan besar pada tahap awal transformasi keilahian. Setengah hari kemudian, Liang Seng perlahan-lahan kembali sadar. Pada saat ini, mata Chen Kuan sudah tak bernyawa, masih terbenam dalam serangan balik dari teknik kontrol jiwa pencarian jiwa. Liang Seng menghela napas lega. Pada saat ini, dia memegang prasasti kota Desolation milik Chen Kuan di tangannya dan mengaktifkannya dengan sedikit mana, membuat prasasti kota Desolation berubah sedikit menjadi kuning. Ketika mana Liang Seng beredar sebagai kitab suci pil yang murni dan kitab suci abadi murni atas, prasasti kota Desolation menunjukkan cahaya hijau lagi. Ini adalah aura desolate. Apakah itu merujuk pada mereka yang mempraktikkan teknik kuno? Apakah aku yang kuno yang mereka cari? Sayangnya, Chen Kuan tidak mengetahui secara spesifik, hanya mengetahui bahwa begitu aura yang kuno muncul di daerah desolate, tindakan kota abadi berikutnya adalah melenyapkan seluruh daerah desolate. Dalam menghadapi aura orang kuno, hal-hal seperti pahala dan ki tidak layak disebutkan. Liang Seng juga mengetahui kabar baik lainnya saat ini, yaitu bahwa ia memiliki setidaknya 10 tahun untuk mengatur rencana berikutnya. Bagi kota abadi, 10 tahun tidak akan dianggap terlalu lama. Liang Seng memahami hal ini, karena 10 tahun tidak layak disebutkan bagi penguasa kota-kota abadi. Utusan kiri King Feng yang mengirim Chen Kuan untuk menyelidiki juga tidak akan menganggap bahwa periode 10 tahun terlalu lama. Pada saat ini, Chen Kuan akhirnya kembali sadar dari pencarian jiwa, menatap Liang Seng dengan penuh kebencian. Namun, Liang Seng tidak terganggu olehnya saat ini. Apakah ada kebutuhan untuk peduli pada seseorang yang akan mati?
Hanya saja pihak lain belum bisa mati. Tepat setelah itu, Liang Seng mengeluarkan metode kultivasi Chen Quan, kitab suci keabadian yang meningkat dari cincin penyimpanannya. Tanpa ragu-ragu, Liang Seng duduk dan mulai berkultivasi. Pada saat ini, di bawah alam pemurnian Qi dan transformasi keilahian, sangat mudah baginya untuk mengolah kitab suci keabadian yang meningkat. 1 tahun kemudian, di bawah kultivasi penuh kitab suci keabadian yang meningkat dan tidak mempraktikkan teknik lain, Liang Seng dengan cepat berhasil berkultivasi ke tingkat ke-15, mencapai alam jiwa baru lahir awal. Meskipun kekuatan auranya sedikit berbeda dari Chen Quan, perbedaannya tidak signifikan. Meskipun Chen Quan telah mencapai level ke-16 kitab suci keabadian yang menanjak, dibandingkan dengan Liang Seng, yang mempraktikkan kultivasi kuno, kekuatan level ke-15-nya bahkan lebih luas dan kuat daripada level ke-16. Chen Quan tidak menyadari perubahan dalam tubuh Liang Seng, dan Jin Kuan-Siu tetap tidak sadarkan diri. Namun, pada saat berikutnya, meskipun Chen Quan tidak bisa bergerak, hatinya dipenuhi dengan kengerian. Karena pada saat ini, Liang Seng telah berubah menjadi persis seperti Chen Quan, dan bahkan auranya 3/4 mirip dengan Chen Quan. Apa yang sebenarnya ingin dia lakukan? Seiring berjalannya waktu, Chen Quan menjadi semakin ngeri. Pada saat ini, dia hanya punya satu pikiran, tidak heran kota abadi memilih untuk melenyapkan daerah terpencil ketika aura orang kuno itu muncul. Ini benar-benar mengerikan. Bagaimana mungkin ada seseorang di dunia ini yang dapat menciptakan aura yang hampir identik dengan orang lain? Itu adalah hal yang baik bahwa itu tidak bisa persis sama, tetapi itu cukup untuk menipu orang-orang yang tidak begitu mengenalnya. Namun, setelah 1 tahun, Chen Quan benar-benar putus asa, tetapi mulut Liang Seng sedikit melengkung ke atas, dan dia memutuskan. Berhasil, di bawah Talon of Innocent Foolishness, dia hanya mengubah auranya agar sesuai dengan aura Chen Quan sepenuhnya. Tentu saja, prosesnya juga merupakan masalah mengoreksi dirinya sendiri secara perlahan. Sederhananya, itu hanya masalah latihan terus-menerus. Dengan ini, rencana Liang Seng hampir siap untuk dimulai. Tentu saja, dia perlu melakukan percobaan terlebih dahulu, hanya untuk memastikan. Liang Seng mengeluarkan 2 token kehidupan. Salah satu token kehidupan digunakan untuk mengekstrak aura Chen Quan, sementara yang lain digunakan untuk mengekstrak auranya sendiri saat ini. Pada akhirnya, ia membandingkan kedua token kehidupan itu, dan setelah itu, Liang Seng langsung tertawa terbahak-bahak. Keduanya benar-benar identik. Rencananya selesai. Sekarang setelah ia memiliki semua ingatan Chen Quan dan penampilan serta auranya benar-benar identik, ia adalah Chen Quan, utusan dari kota abadi. Pada saat berikutnya, sebelum Chen Quan yang putus asa dapat bereaksi, ia merasakan tangan kiri Liang Seng meledak dengan kekuatan, menyebabkan Chen Quan terdiam, tak bernyawa, dan tanpa aura apapun. Namun, 2 token kehidupan di tangan Liang Seng masih utuh. Siapa yang tahu bahwa Chen Quan dari kota abadi sudah mati? Daerah terpencil, timur jauh, kuil suci lembah terpencil. Liang Seng menatap Jin Kuan-Siu yang tak sadarkan diri di depannya, berpikir sejenak, dan tanpa banyak keraguan, membawanya kembali ke medan perang sebelumnya di luar sekte langit matahari. Sebelum ini, Liang Seng secara khusus telah mengirim pesan kembali ke kota abadi. Pada saat ini, dia tidak dapat menyangkal metode kultivasi kota abadi yang kuat, sarana komunikasi juga telah menjadi berkali-kali lipat lebih kuat. Tentu saja, menerapkan metode seperti itu juga membutuhkan tingkat kultivasi tertentu. Lagi pula, untuk berkomunikasi melintasi daerah terpencil kembali ke kota abadi, setidaknya membutuhkan tingkat kultivasi alam jiwa baru lahir. Setelah beberapa saat, Liang Seng menerima balasan dari King Feng dari kota abadi, hanya 5 kata. Oke, lanjutkan penyelidikan. Bagus. Jadi, dia masih punya waktu 10 tahun untuk mengaturnya. Baru saat itulah Liang Seng menyatakan minatnya untuk memeriksa apa yang ada di dalam cincin penyimpanan Chen Quan. Sebelumnya, karena keterbatasan waktu, dia tidak punya pikiran untuk peduli tentang apa sebenarnya yang ada di dalam cincin penyimpanan ini. Namun sekarang, Chen Quan adalah dirinya sendiri. Setelah berhasil menangani masalah tersebut, dia mulai bersantai dan melihat hadiah yang telah diperolehnya. Meskipun dia memiliki ingatan Chen Quan, kemungkinan besar Chen Quan pun tidak begitu jelas tentang banyak hal yang telah dikumpulkannya selama ribuan tahun. Mengingat situasinya, Liang Seng hanya bisa dengan susah payah memilah semuanya.
Pertama adalah pedang panjang senjata spiritual. Liang Seng tidak terlalu peduli karena dia sudah memiliki sebanyak 12 alat spiritual, itu bukan sesuatu yang luar biasa baginya. Tidak perlu membicarakan tentang kepingan giok kitab suci keabadian yang menaikkan karena dia telah berhasil mengolahnya. Selanjutnya, dia melihat beberapa ratus jimat kelas atas, yang masing-masing memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan satu serangan dari manusia sejati jiwa baru lahir. Jimat-jimat ini tidak buruk. Ada juga beberapa material kultivasi kelas atas, seperti material pemurnian kelas atas. Menurut ingatan Chen Kuan, dia tampaknya ingin lebih meningkatkan peralatan spiritualnya. Selain itu, ada 13.000 batu roh kelas atas, 50.000 batu roh kelas menengah, dan segala macam hal lainnya, seperti pil spiritual, semuanya bernilai tinggi. Namun, setelah memeriksa, Liang Seng tidak merasa terlalu terkejut, tampaknya kekayaan Chen Kuan hanya setara dengan Nas Chen Soul True Monarch tingkat menengah rata-rata. Bahkan Liang Seng lebih kaya darinya. Dia seharusnya tidak berharap terlalu banyak. Liang Seng merasa agak kecewa. Kekayaan Chen Kuan, yang sebanding dengan fondasi seluruh sekte di daerah terpencil, sekarang tidak berarti apa-apa di mata Liang Seng. Lupakan saja, dia harus mulai menangani akibatnya di daerah terpencil. Pikiran itu terlintas di benak Liang Seng dan dia menghilang dalam sekejap. Pada saat dia tiba di luar sekte langit matahari. Setelah beberapa saat, Jin Kuan-Siu perlahan sadar kembali, butuh waktu cukup lama baginya untuk benar-benar bangun. Namun, saat pertama kali melihat Liang Seng, dia mengucapkan dua kata. Utusan abadi. Namun, begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, ekspresinya berubah lagi. Bagaimana dengan senior sekte yang dia lihat sebelum dia pingsan? Jin Kuan-Siu, kamu beruntung. Jika bukan karena campur tangan senior sekte Anda pasti sudah mati sekarang. Namun, mengingat bantuan senior sekte Anda dalam menghabiskan 2 tahun menyelidiki daerah terpencil, Anda dapat dianggap telah menebus kesalahan. Biarkan masalah ini ditutup-tutupi. Masalah murid Anda yang Cheng sudah selesai. Anda mungkin merasa menyesal, tetapi Anda harus bersyukur bahwa saya mengampuni Anda kali ini. Tetapi jika Anda masih begitu tidak berperasaan hingga membuat masalah, percayalah, sekte Danding Anda tidak perlu ada lagi, bahkan dengan bantuan senior sekte Anda. Petik 2. 2 tahun. Kamu, melihat kata-kata Chen Kuan, yang arogan dan acuh tak acuh, hati Jin Kuan-Siu dipenuhi kesedihan. Muridnya yang Cheng benar-benar mati tanpa pembenaran apapun. Namun, keberanian Jin Kuan-Siu telah habis, seperti orang yang telah diselamatkan dari bunuh diri, dia tidak lagi memiliki keberanian untuk bunuh diri untuk kedua kalinya. Kebanyakan orang akan memilih untuk terus hidup, karena mereka akan memiliki lebih banyak belenggu. Sekarang, Jin Kuan-Siu telah mencari keadilan untuk muridnya, yang Cheng, sekali. Jadi, dia sekarang harus mempertimbangkan untuk sekte Danding. Dan, dia sebenarnya telah koma selama 2 tahun. Jin Kuan-Siu sangat tertekan, dia mengangguk tanpa suara. Setelah itu, dia tidak berbicara, tetap diam. Chen Kuan masih memiliki ekspresi acuh tak acuh. Karena kamu telah memikirkannya dengan matang, kamu dapat kembali ke sektemu sekarang. Kedepannya, aku tidak akan lagi membutuhkan bantuanmu. Jin Kuan-Siu tidak berbicara, saat ini punggungnya agak bungkuk, dan akhirnya, dengan suara serak mengucapkan selamat tinggal kepada Chen Kuan. Kalau begitu, Taois malang ini tidak akan mengganggu utusan abadi, selamat tinggal. Setelah berbicara, Jin Kuan-Siu terbang ke udara dan menghilang di kejauhan. Pada titik ini, Liang Seng berhasil mendapatkan kembali ekspresi wajahnya, menunjukkan ekspresi tak berdaya. Guru, hari ini takdir guru murid kita telah berakhir, mulai sekarang aku tidak akan menjadi muridmu lagi. Namun, pada saat berikutnya, Liang Seng bersorak, menatap sekte langit matahari yang tidak jauh dari sana. Formasi pelindung gunung sekte matahari telah dimatikan dan kembali ke fungsi normalnya seperti biasa. Bagaimanapun, hampir 2 tahun telah berlalu tanpa insiden apapun, dan kasus sekte Huatian tetap tidak terselesaikan hingga hari ini. Beberapa bahkan mengatakan itu adalah hukuman surgawi. Lagi pula, jika itu bukan hukuman surgawi, bagaimana mungkin Yulongzi, seorang raja sejati jiwa baru lahir, tidak melakukan satu gerakan pun sebelum kematiannya. Ini adalah raja sejati jiwa baru lahir. Bahkan setelah sekte lain menyelidiki tanpa hasil, mereka merasa sedikit lega di hati mereka,
kesalahan pada akhirnya akan menyebabkan penghancuran diri. Mereka yang mengolah keabadian, sangat percaya pada takdir, dan juga pada sebab dan akibat. Namun, jalan kultivasi bertentangan dengan surga, jika diucapkan dengan lantang, itu tampak seperti lelucon. Saat ini, Liang Seng tidak terlalu banyak berpikir. Dengan hanya 10 tahun tersisa, ia tentu harus mempercepat penyelidikannya terhadap rahasia daerah terpencil. Setelah menerima semua ingatan Chen Kuan, Liang Seng lebih memahami tentang daerah terpencil, tetapi ini juga membuatnya ingin menjelajahi lebih dalam rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Memikirkan hal ini, Liang Seng sama sekali tidak ragu, menyembunyikan kinya dan menyelinap ke Sekte Langit Matahari. Pada saat ini, level kultivasi tertinggi di Sekte Langit Matahari hanyalah seorang Taois inti emas, bagaimana mereka bisa mendeteksinya? Tidak heran jika Liang Seng terburu-buru. Itu hanya karena, pengaturan karakter, Chen Kuan bermasalah. Di kota abadi, dia pengecut terhadap yang kuat, menyanjung yang lebih tinggi dan sombong terhadap yang lebih rendah. Dia tidak mungkin mengubah kepribadiannya kali ini. Dia hanya bisa mencoba menemukan semua rahasia di daerah terpencil sebanyak mungkin, untuk melengkapi ingatan Chen Kuan dan menambahkan alat tawar-menawar untuk dirinya sendiri. Sebenarnya, Liang Seng agak lega. Jika Chen Kuan adalah orang yang berintegritas, itu akan sangat fatal. Sekarang tidak terlalu buruk. Lagi pula, dengan tingkat kultivasi Chen Kuan, dia hanya akan menundukkan kepalanya kepada para kultivator Nas Chen Sol tahap akhir dan di atasnya sambil bersikap sombong kepada mereka yang berada di bawah kultivator Nas Chen Sol tahap menengah, yang masih bisa dia terima. Lagi pula, di bawah transformasi keilahian, aku tak terkalahkan. Dengan transformasi keilahian sebagai musuhku, aku melarikan diri untuk hidupku. Pada bulan berikutnya, Liang Seng mengunjungi 2 sekte dan 6 jalan lainnya, kecuali Sekte Huatian dan Sekte Danding. Dia tidak pergi ke Sekte Danding karena dia telah menyerahkan repositori kitab suci Puncak Danyang, dan repositori Sekte Huatian telah berubah menjadi bumi hangus di bawah serangan Chen Kuan sebelumnya. Sungguh dosa. Pada saat ini, selain tidak dapat menemukan teknik pemurnian teratas Sekte Huatian, Liang Seng sudah memiliki metode paling canggih dari sekte lain di tangannya. Meskipun teknik-teknik di kota abadi sangat luas dan tak terbatas, sekte domain terpencil telah berkembang selama bertahun-tahun dan memiliki fitur-fitur uniknya sendiri. Mengambil esensinya, membuang ampasnya, bukanlah pelengkap yang buruk. Bagaimanapun, saya tidak memiliki hambatan dalam latihan saya. Bagaimana jika itu efektif? Ambil contoh teknik 7 anak panah berkepala paku. Banyak kultivator tidak mempraktikkan teknik-teknik yang tidak berguna seperti itu, yang jelas-jelas merupakan bunuh diri daripada membunuh musuh. Namun di tangan Liang Seng, itu menjadi metode serangan yang langka. Memikirkan hal ini, Liang Seng menggelengkan kepalanya. Sekarang setelah dia memiliki esensi dari sekte domain terpencil, sudah waktunya untuk melakukan tindakan penuh. Rawa binatang. Jika saya berbohong bahwa saya akan pergi ke rawa binatang untuk menyelidiki situasi, bagaimana saya bisa menipu King Feng dan yang lainnya jika saya tidak pergi? Segera Liang Seng tiba di reruntuhan Sekte Upper Pure. Saat itu, tempat itu menjadi kamp utama gelombang binatang buas di daerah terpencil. Jadi setelah gelombang binatang buas berakhir, tempat perburuan gunung belakang Sekte Upper Pure ditutup oleh 2 sekte dan 6 jalan. Tapi bagaimana itu bisa menghalangi Liang Seng? Liang Seng telah lama tak terkalahkan di daerah terpencil. Dia benar-benar tidak ingin pergi dari sini. Siapa yang mau mengambil risiko ketika keselamatan terjamin? Namun, hubungan sebab akibat dengan Sekte Dandinglah yang akhirnya membuahkan hasil hari ini. Dengan mengingat hal itu, Liang Seng tidak lagi ragu-ragu dan langsung memasuki tempat perburuan gunung belakang. Dalam waktu singkat, dia menemukan pintu masuk rawa binatang yang terhalang. Dia tidak merasakan bahaya saat itu, jadi dia langsung membuka jalan masuk ke rawa binatang. Saat berikutnya, pemandangan berubah. Liang Seng telah memasuki rawa binatang melalui jalan masuk dan melihat ke langit yang redup. Dalam sekejap, dia merasa tercekik. Seperti yang diharapkan dari rawa binatang, tempat itu memang miskin dengan air yang buruk. Konsentrasi energi spiritual di sini sebenarnya mirip dengan yang ada di daerah terpencil, tetapi tercampur dengan racun, yang memerlukan penyaringan bahkan untuk kultivasi. Di lingkungan ini, efisiensi kultivasi sangat berkurang. Liang Seng hanya melirik sekilas dan menyegel jalan yang telah dilaluinya, membuat tanda dan memilih arah untuk terus maju.
Apa yang dilihatnya di sepanjang jalan adalah abu-abu, dan dia tidak pernah mengira bahwa rawa binatang akan berada dalam kondisi yang begitu buruk. Dia mengira bahwa rawa binatang akan penuh dengan binatang iblis, tetapi dia salah. Dalam jarak ratusan mil, dia hampir tidak menemukan binatang iblis. Pada saat ini, Liang Seng menahan keraguannya dan terus bergerak maju. Setelah tidak tahu seberapa jauh dia telah berjalan, Liang Seng secara bertahap memiliki ide yang konyol. Rawa binatang tampaknya jauh lebih besar daripada daerah terpencil, dan setelah setiap area utama, ada beberapa perubahan dalam pemandangan, seolah-olah disatukan menjadi beberapa bagian. Keraguan Liang Seng tumbuh saat ia menyadari bahwa bahkan ingatan Chen Kuan hanya memiliki sedikit informasi tentang rawa binatang, hanya mengetahui bahwa itu adalah daerah kelas rendah. Mengenai daerah terpencil, 3 sekte dan 6 ordo telah berjaga-jaga terhadap rawa binatang, dan kedua belah pihak adalah musuh bebuyutan. Dan selain pertempuran gelombang binatang, 3 sekte dan 6 ordo hanya sesekali mengirim binatang iblis ke sana sebagai tempat pelatihan bagi para pengikut. Namun ia tidak pernah menyangka bahwa rawa binatang akan berisi situasi seperti itu. Tidak heran binatang iblis akan meluncurkan gelombang binatang dan menyerang daerah terpencil untuk bertahan hidup. Memikirkan hal ini, Liang Seng menghela napas dan terus melangkah maju. Binatang-binatang iblis yang bertebaran di pinggir jalan tidak menarik perhatiannya. Setelah sebulan berlalu, semangat Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak terguncang. Raja Iblis. Di bawahnya ada segerombolan binatang iblis, yang jumlahnya lebih dari 100.000. Liang Seng akhirnya menghela napas lega. Setelah sekian lama, ia akhirnya melihat sekelompok besar binatang iblis yang sebenarnya. Sekarang inilah rawa binatang yang ia bayangkan, penuh dengan binatang iblis, ganas dan menyeramkan. Pada saat ini, Liang Seng menyembunyikan napasnya dan binatang-binatang itu tidak menyadari kehadirannya. Ia berpura-pura bereksperimen dengan prasasti kota yang hancur. Prasasti itu memancarkan cahaya hijau redup. Setelah menyelidiki secara diam-diam dan merasakan bahwa ini hanyalah gerombolan binatang iblis biasa, tanpa petunjuk khusus atau berguna apapun, Liang Seng langsung melanjutkan perjalanan ke lokasi berikutnya. Setahun kemudian, Liang Seng telah menjumpai ratusan gerombolan binatang iblis dengan berbagai ukuran di sepanjang jalan, yang menegaskan bahwa rawa binatang itu memang luas. Meskipun rawa binatang jarang terdapat makhluk karena ukurannya yang besar, jumlah binatang iblis memang sangat besar namun, jumlah Raja Iblis relatif kecil, tidak heran gelombang binatang buas di daerah terpencil tidak sering terjadi. Kecuali ada orang suci iblis yang memimpin mereka, atau Raja Iblis tingkat atas dengan kemampuan luar biasa kuat, maka mungkin untuk menghubungkan berbagai kelompok binatang buas dan menyerang daerah terpencil. Liang Seng menemukan rahasia lain dari rawa binatang. Itu tidak hanya terhubung ke daerah terpencil tempat 3 sekte dan 6 ordo berada, tetapi juga ke daerah terpencil lainnya. Namun, Liang Seng tidak menyelidiki lebih dalam. Dia hanya memiliki sekitar 9 tahun tersisa, jadi dia tidak punya waktu untuk menyelidiki lebih lanjut untuk saat ini. Selain itu, dia sudah memahami secara kasar situasi di rawa binatang. Ini seperti potongan-potongan puzzle yang terhubung ke daerah terpencil, dan hanya diblokir oleh para kultivator yang menyegel lorong-lorongnya. Hanya ketika kekuatan kelompok binatang buas mencapai tingkat tertentu, mereka memiliki kemampuan untuk menghancurkan segel dan menyerang daerah terpencil. Namun, keadaan ini membutuhkan setidaknya beberapa ribu tahun, karena siklus pertumbuhan binatang iblis terlalu panjang. Setelah lebih dari setahun penjelajahan, Liang Seng akhirnya memahami secara umum struktur rawa binatang buas. Dia bahkan punya ide yang menggelikan. Jika bukan karena langit yang suram dan lingkungan yang keras, situasi di rawa binatang buas hampir tidak bisa dibedakan dari daerah terpencil. Itu seperti potongan-potongan daerah terpencil yang dijahit bersama. Setelah tidak menemukan keuntungan, Liang Seng bersiap untuk kembali ke daerah terpencil dari 3 sekte dan 6 ordo. Sudah waktunya untuk menyelesaikan semuanya. Namun, dia tidak tahu bahwa di suatu tempat di rawa binatang buas, cukup jauh, ada sebuah oasis saat ini. Seorang Raja Iblis tiba di sini dengan ekspresi gembira. 200 tahun, akhirnya, aku menemukan tanah suci. Berkat leluhur yang suci, Raja Iblis tiba-tiba berteriak, dan dalam kegembiraannya, dia langsung terjun ke perairan oasis. Air yang awalnya jernih berubah seketika dengan lompatannya, menunjukkan cahaya hijau dan penuh dengan vitalitas, dan setelah 1/4 jam, dia terlempar keluar dari air oleh suatu kekuatan aneh.
Dia merasa tidak mau, tetapi dia masih berlutut untuk menyembah, dan setelah ini dia buru-buru pergi. Saat dia berbalik, oasis itu menghilang. Raja Iblis tampaknya telah mengharapkan ini. Dia menoleh dan melihat pemandangan itu, dia tidak terlalu terkejut, sebaliknya dia merasakan kekuatan di tubuhnya melonjak. 2000 tahun. Dalam 2000 tahun, dia bisa menerobos ke alam suci iblis. Saat itu, dia pasti akan memimpin prajurit suku iblisnya untuk merebut kembali wilayah daerah terpencil. Selama dia bisa melakukannya sebelum bala bantuan kota abadi panjang umur tiba, dan merebut daerah terpencil manusia, mereka tidak akan bisa bergerak. Bagaimanapun, meskipun leluhur suci bekerja sama dengan klan manusia dan mengikrarkan sumpah Dao Surgawi, yang mengakibatkan kejatuhan leluhur suci karena jebakan kata dalam sumpah tersebut. Tetap saja, peraturan dasar berlaku, dan selama dia dapat merencanakan dengan baik dan berhasil merebut daerah terpencil sebelum kota abadi dapat bereaksi, semuanya akan berjalan lancar. Rencananya sebelumnya hampir berhasil, jika bukan karena kecelakaan tak terduga di tengah jalan. Namun, dia telah belajar dari kesalahannya dan akan mencegah situasi seperti itu terjadi kali ini. Pada saat ini, Liang Seng berencana untuk kembali ke daerah terpencil. Dia tidak menyadari bahwa Raja Iblis sedang mengasah pisaunya, merencanakan tanah terlantar. Dia sekarang merasa tidak banyak yang tersisa untuk dijelajahi di rawa binatang. Semua situasi kurang lebih sama. Jika bukan karena pertentangan alami antara manusia dan iblis, dia bahkan akan bersimpati dengan kondisi kehidupan yang keras dari binatang iblis. Tepat pada saat itu, sebuah oasis tiba-tiba muncul di depan matanya. Hah, itu bukan ilusi, atau fata morgana. Di dalam rawa binatang, secara mengejutkan, benar-benar ada sebuah oasis. Setelah mendeteksi ini, Liang Seng dengan hati-hati memulai penyelidikannya, tetapi di bawah kemampuan menguntungkan untuk menghindari kejahatan, dia hanya merasakan pertanda keberuntungan yang besar. Selain itu, dia belum pernah merasakan pertanda keberuntungan besar yang begitu kuat sebelumnya. Tampaknya itu adalah kesempatan terbesar yang dia dapatkan sejak dia memperoleh kemampuan menguntungkan untuk menghindari kejahatan. Liang Seng tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dia tidak meragukan kemampuannya untuk merasakan keberuntungan dan kejahatan. Oleh karena itu, dia tidak ragu-ragu dan dengan hati-hati bergerak maju dan perlahan memasuki oasis. Begitu dia memasuki air itu langsung berubah menjadi hijau dan penuh dengan vitalitas. Liang Seng merasakan vitalitas yang sangat besar mengalir ke dalam tubuhnya dan dia dengan rela duduk untuk berkultivasi, membiarkan dirinya tenggelam ke dasar danau. Teknik misterius primordial, teknik kultivasi rentang hidup, 21 teknik di dalam tubuhnya berlatih secara bersamaan, dengan perbedaan yang jelas antara jalur meridian masing-masing. Pada saat ini, dia seperti binatang buas, dengan rakus melahap ki hijau dari seluruh danau oasis dan mengintegrasikannya ke dalam tubuhnya. Bagaimanapun, Liang Seng telah mencapai alam pemurnian ki dan transformasi keilahian. Tubuh fisik dan roh primordialnya seperti lubang hitam, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan oasis. Ini adalah penjarahan. Jika Raja Iblis sebelumnya melihat pemandangan ini, dia mungkin akan merasa ingin menangis. Oasis yang dicari klan iblis mereka dengan susah payah sedang dijarah habis-habisan oleh manusia. Ini perampokan, namun, Liang Seng saat ini tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dia hanya merasakan kekuatan vitalitas yang tak terbatas terus-menerus mengalir ke dalam tubuhnya. Dia secara naluriah memutar teknik-tekniknya dan dengan rakus menyerap, dengan teknik misterius primordial dari alam pemurnian ki dan transformasi keilahian yang beroperasi dengan kecepatan maksimum. Teknik kultivasi rentang hidup dengan liar merenggut vitalitas oasis. Dia tidak tahu bahwa oasis yang awalnya hijau subur perlahan-lahan menunjukkan tanda-tanda pembusukan dan berubah menjadi putih keabu-abuan. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, oasis itu lari seperti gadis yang ketakutan, menghilang dengan tergesa-gesa. Selama 10.000 tahun berikutnya, oasis itu tidak muncul di daerah terpencil. Binatang-binatang iblis mengira leluhur suci mereka telah meninggalkan mereka, tetapi itu cerita untuk lain waktu, jadi tidak akan dibahas di sini. Oasis itu surut, tetapi Liang Seng masih tenggelam dalam kultivasinya. Vitalitas dalam tubuhnya lebih mengerikan daripada setelah dia meminum pil jiwa baru lahir, entah sudah berapa kali dalam sekejap mata, 9 tahun telah berlalu. Liang Seng mungkin tidak menyangka rencananya akan menyimpang, karena dia tiba-tiba berakhir berkultivasi di rawa binatang selama 9 tahun.
Pada saat ini, Liang Seng akhirnya terbangun. Matanya berbinar dengan cahaya, dan di dalamnya ada kekuatan yang tak tertandingi. Setelah lolongan panjang, suara itu bergema di seluruh rawa binatang sejauh ratusan mil, menakuti binatang iblis yang jarang itu hingga tunduk. Tubuhnya tiba-tiba mengembang, lalu menyusut dengan cepat, tetapi dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Sebaliknya, dia hanya merasakan kekuatan yang mengepul di dalam dirinya. Mana tanpa batas, Liang Seng secara mengejutkan merasakan ilusi yang tak terkalahkan. Lautan kesadarannya mengembang lagi, ukurannya berlipat ganda. Sekarang, dia bisa dengan mudah mengalahkan 10 dirinya di masa lalu. Namun, Liang Seng tidak peduli tentang itu. Di dalam hatinya, hanya ada 3 kata, kesempatan besar. Dia memang diberkati dengan keberuntungan yang besar. Tanpa diduga, untuk menyembunyikan dirinya dengan lebih baik dan memasuki kota abadi tanpa mengungkapkan kekurangan apapun, dia datang ke rawa binatang untuk menyelidiki, menghadapi petualangan yang luar biasa. Pada saat ini, Liang Seng tidak sabar untuk melihat panel datanya, karena alamnya telah menerobos setelah 9 tahun. Tidak hanya alamnya yang telah menerobos, tetapi metode kultivasi kesehatan juga telah maju, yang sungguh tidak dapat dipercaya. Bagaimanapun, dia memiliki bakat kebodohan yang tidak bersalah. Bagaimana dia bisa menerobos lagi dalam waktu yang begitu singkat? Tetapi itulah kenyataannya. Nama, Liang Seng. Usia, 1052. Bakat, kebodohan tak berdosa, kelas atas. Teknik, teknik misterius primordial, lapisan keempat kitab suci keabadian naik, lapisan ke-16 20 teknik pemeliharaan kehidupan, lapisan ke-23 teknik 7 anak panah berkepala paku kutukan PS, kitab suci abadi murni atas dan kitab suci pil yang murni tidak akan muncul setelah ini, mereka dihilangkan. Alam, memurnikan roh dari Ki, tahap jiwa baru lahir tengah. Rentang hidup, 41.274. Umur panjang 41.000 tahun, siapa lagi yang bisa menandinginya? Kalimat ini tiba-tiba muncul di benak Liang Seng. Dia tidak pernah begitu percaya diri dan bangga sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa, hanya dalam 10 tahun, dia akan menerobos ke alam jiwa baru lahir tengah. Apa oasis yang ditemui sebelumnya? Mengapa itu memiliki efek ajaib seperti itu? Pertemuan hari ini adalah petualangan paling luar biasa yang dialami Liang Seng dalam bertahun-tahun kultivasinya. Perlu diketahui bahwa ia memperoleh efek ini dengan bakat kebodohan yang tidak bersalah. Jika orang lain yang melakukannya, mereka mungkin memperoleh manfaat yang lebih besar. Tentu saja, jika orang lain yang menggantikannya, hasilnya mungkin berbeda. Bagaimanapun, ia dapat berkultivasi tanpa hambatan, sementara yang lain mungkin hanya menyimpan kekuatan yang luar biasa di dalam tubuh mereka, mencernanya perlahan-lahan, dan kemudian secara bertahap melonggarkan hambatan mereka sendiri untuk menerobos wilayah mereka. Dalam kehidupan Liang Seng yang lebih dari 1000 tahun, ia sebenarnya telah melihat terlalu banyak individu berbakat yang akhirnya binasa dengan tidak nyaman di bawah hambatan mereka. Pada saat ini, Liang Seng menoleh ke arah tengah rawa binatang, merasakan dorongan untuk terus mencari oasis. Namun, kenyataan tidak mengizinkannya untuk melakukannya. Karena batas waktu 10 tahun telah tiba, ia harus kembali ke kota abadi. Untungnya, ia berhasil menerobos dan terbangun tepat pada tanda 9 tahun, jika tidak, jika ia menunda 1 tahun lagi, siapa yang tahu tindakan apa yang akan diambil kota abadi. Memikirkan hal ini, Liang Seng tidak lagi ragu-ragu. Dia dengan paksa menekan keinginan dalam hatinya dan bergegas menuju jalan yang ditandai yang telah dia buat sebelumnya. Timur jauh, kuil kuno, Liang Seng menatap susunan teleportasi di depan matanya, merasa emosional yang tak dapat dijelaskan. Dia berbalik untuk melihat daerah terpencil sekali lagi, mengalami sedikit rasa perpisahan. Dia sudah berusia 1052 tahun. Dia telah menghabiskan hampir 800 tahun di daerah terpencil, tidak pernah berpikir bahwa dia akhirnya harus mengucapkan selamat tinggal. Jika dia memperoleh teknik kultivasi kuno kembali di dunia sekuler, mungkin dia bisa menikmati kehidupan yang riang di sana. Ini juga menunjukkan bahwa begitu Anda berhubungan dengan dunia luar, Anda pasti memiliki sebab dan akibat. Untungnya, dia memiliki beberapa kekuatan pelestarian diri sekarang, yang menghibur. Adapun kultivator alam transformasi keilahian, menurut ingatan Chen Kuan, ada sangat sedikit di kota abadi. Bagi kultivator di atas alam jiwa baru lahir, terobosan bahkan lebih sulit. Kalau tidak,
Mengapa dia dipercayakan dengan tugas penting seperti itu oleh utusan kiri King Feng untuk menyelidiki situasi sebenarnya di daerah terpencil? Menenangkan emosinya, Liang Seng mengaktifkan susunan teleportasi dengan batu roh kelas menengah sebagai fondasinya, menerangi susunan itu. Kota abadi, kota langit. Setelah muncul kembali dalam susunan teleportasi, Liang Seng segera menyerahkan token pinggang misinya, lalu langsung menuju ke istana utusan kiri King Feng. Bright Moon, yang bertanggung jawab atas urusan internal, segera mengetahui hal ini dan untuk sementara waktu menunda tugasnya, sambil mengawasi pergerakan King Feng dengan saksama. Jika King Feng segera memasuki rumah tuan kota malam itu berarti Chen Kuan telah menemukan sumber aura sunyi itu, yang akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Bagaimana mungkin dia bisa melewatkannya? Bagaimanapun, King Feng adalah orang yang licik. Jika dia tidak tinggal di sisi tuan kota, siapa yang tahu keuntungan apa yang mungkin akan dijanjikan King Feng kepada tuan kota, yang akan menimbulkan masalah. Untungnya, tidak lama setelah Chen Kuan memasuki rumah besar King Feng, dia pergi. Dan King Feng tidak mengunjungi tuan kota malam itu, yang membuat Bright Moon bisa menghela napas lega. Tampaknya daerah sunyi, bernama Kode Yi tidak terluka, dan ini tidak lebih dari sekadar lelucon. Namun, kejadian ini merupakan panggilan bangun baginya. Meskipun dia bertanggung jawab atas urusan internal, dia tidak bisa sepenuhnya menyerahkan urusan eksternal di tangan King Feng. Kalau tidak, jika sesuatu yang sangat besar terjadi dan dia tidak tahu apa-apa, bukankah dia akan dihukum oleh penguasa kota? Pada titik ini, dia telah menyelidiki praktik-praktik King Feng di berbagai daerah terpencil. Ternyata dia hanya mendukung sekte-sekte tertentu, menjadikan mereka mata-matanya. Karena itu masalahnya, semuanya menjadi sangat sederhana, yang harus dia lakukan hanyalah mengikuti metode yang sama selama 10 tahun terakhir ini. Bright Moon tidak pernah menganggur. Dia telah menanam mata-mata di hampir semua daerah terpencil di bawah yurisdiksi kota abadi umur panjang. Jika kamu, King Feng, bisa melakukannya, mengapa aku tidak? Memikirkan hal ini, Bright Moon perlahan menutup matanya. Dia menolak untuk terlihat lemah di depan orang lain dan ingin membuktikan bahwa dia adalah asisten paling cakap bagi tuan kota. Pada titik ini, Liang Seng tidak tahu apa-apa tentang rencana Bright Moon. Setelah melapor ke King Feng, dia menyerahkan prasasti kehancuran kota. King Feng tidak terkejut tentang ini, karena dia tidak percaya bahwa aura kehancuran akan muncul di domain marginal yang ditandai dengan huruf Y dari awal. Kita sekarang berada di era apa? Era yang tak terhitung telah berlalu sejak masa kultivasi kuno, dan Desolate Aura seharusnya sudah lama dimurnikan. Jika bukan karena City Lord mereka mengatakan ada kecurigaan Desolate Aura, dia tidak akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Menurut praktiknya yang biasa, berurusan dengan hal semacam ini, memang ada metode sederhana. Selama ada kecurigaan desolation, tidak perlu penyelidikan, lakukan saja serangan tanpa pandang bulu dan lakukan pemusnahan besar-besaran. Ada banyak sekali Desolate Region di bawah Immortal City, dan mereka tidak akan melewatkan domain kode nama Yi ini, tetapi kali ini Desolate Region tidak penting, yang penting adalah memberi City Lord sebuah pertanggungjawaban. Karena ini adalah kesalahpahaman, itu tidak lagi mendesak. Pada saat ini, City Lord telah kembali ke kultivasi pintu tertutup, dan dia harus bersikap bodoh untuk mengganggu City Lord. Mengenai penyelesaian tugas Chen Kuan di Desolate Region, King Feng hanya membuat janji lisan dan membiarkan pihak lain pergi. Pada saat ini, memikirkan Chen Kuan, King Feng tidak dapat menahan senyum tipis di sudut mulutnya. Dia memang anjing yang setia, pintar dan pengertian, dia tidak perlu terlalu mengkhawatirkannya. Itulah sebabnya selama bertahun-tahun, dia sebenarnya tidak peduli dengan apa yang dikatakan orang lain tentang Chen Kuan yang sombong dan mendominasi saat dia berada di luar. Selama itu bukan masalah prinsip, dia harus melindungi anjingnya. Kalau tidak, jika dia tidak peduli dengan anjingnya sendiri, bagaimana dia bisa menjinakkan orang lain untuk menjadi anjingnya? Di bawah tuan kota, ada utusan kiri dan kanan. Dia bukan hanya satu orang di bawah, dengan puluhan ribu orang di atas, tetapi ada juga satu orang yang sejajar dengannya. Chen Kuan kini tengah berjalan di kota abadi. Jalanan ramai dengan aktivitas, dan kota itu tampak seperti kota sekuler. Satu-satunya perbedaan adalah jalanannya lebih luas, dan kedua sisi jalan dihuni oleh para kultivator. Kepadatan energi spiritual di sini bahkan lebih terkonsentrasi daripada di daerah terpencil dalam hitungan yang tak terhitung. Pada saat ini,
pemandangan dari ingatan Chen Kuan perlahan menyatu dengan pemandangan di depan matanya. Di tempat ini, hanya ada sedikit perbedaan antara kultivator biasa dan manusia biasa. Dengan penyembunyian yang sangat jelas terlihat, selama seseorang tidak menimbulkan masalah, mereka dapat tumbuh dengan aman. Namun, banyak orang yang melihat Liang Seng akan dengan sukarela menghindarinya. Kelas di sini dapat dikatakan berjauhan, kultivator yang lebih rendah tidak memiliki hak di hadapan yang lebih tinggi. Tanpa ekspresi di wajahnya, Liang Seng berjalan melalui kota sekuler. Tidak butuh waktu lama sebelum dia berhenti di depan sebuah rumah besar. Rumah besar Chen, kota abadi sangat mirip dengan kota sekuler, dengan rumah besar penguasa kota yang menyerupai istana kekaisaran. Rumah gua milik master jiwa baru lahir seperti mereka bagaikan tempat tinggal yang megah. Di keluarga para kultivator hebat ini, mereka juga menandatangani sumpah Dao Surgawi untuk kontrak pelayan, karena pelayan mereka memiliki kondisi yang jauh lebih baik daripada kultivator biasa. Pada saat ini, penjaga gerbang di pintu semuanya berada di tahap pembentukan pondasi. Wajah mereka penuh energi, dan bahkan di sekte domain terpencil, kultivator tahap pembentukan pondasi dianggap lebih unggul. Namun sekarang, Chen Mansion memiliki kultivator tahap pembentukan pondasi sebagai penjaga gerbang, dan saat melihat Liang Seng, ekspresi mereka langsung berubah menjadi terkejut dan gembira. Patriark, kau sudah kembali. Chen Kuan mengangguk tetapi tidak berbicara, dan malah berjalan langsung ke rumah besar itu. Saat gerbang utama terbuka, tempat itu tampak seperti dunia lain. Ada aliran sungai di halaman, dikelilingi oleh gunung-gunung yang menjulang tinggi dan kerajinan yang sangat indah. Berkelok ke barat, ada tanaman spiritual dan pohon abadi di mana-mana, berdiri tegak dan hijau, dengan akar dan cabang yang saling terkait, tampak seperti naga yang melingkar. Meskipun ia telah melihat pemandangan ini dalam ingatan Chen Kuan, Liang Seng masih tercengang ketika melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Ini adalah jenis tempat tinggal yang seharusnya dimiliki oleh seorang kultivator hebat. Mungkin untuk memamerkan status seseorang, atau mungkin untuk kultivasi mereka sendiri. Bagaimanapun, saat ini, Liang Seng merasa bahwa energi spiritual di udara jauh lebih kaya daripada di luar rumah besar, dan setidaknya 2 kali lebih kuat. Ini bukan hanya rumah besar, tetapi jelas merupakan dimensi tersembunyi yang menyamar sebagai rumah besar. Pada saat ini, para pelayan sudah mulai memberitahu semua orang di rumah besar. Patriark telah kembali. Tak lama kemudian, mereka melihat para pelayan berbaris di kedua sisi, menundukkan kepala memberi hormat, sementara gerbang gua di dalam rumah besar itu terbuka satu persatu, memperlihatkan kerabat Chen Kuan. Kakak, paman, patriark, berbagai gelar dipanggil terus-menerus. Liang Seng secara mengejutkan menemukan bahwa bahkan ada seorang kultivator tahap jiwa baru lahir awal di antara mereka, lebih dari 30 kultivator inti emas, dan beberapa ratus kultivator tahap pembentukan pondasi. Adapun generasi muda dari alam pemurnian Qi, jumlahnya terlalu banyak untuk dihitung. Ini hanya karena mereka adalah keturunan keluarga Chen. Kalau tidak, mereka tidak akan memiliki kualifikasi untuk memasuki kota langit sama sekali. Aturan kota abadi itu sederhana, di kota langit, kultivator biasa harus setidaknya berada di tahap pembentukan pondasi untuk masuk. Ini adalah keluarga kultivasi sejati. Melihat para junior keluarga yang ramai, Liang Seng merasa agak terganggu. Selain itu, ada beberapa wanita yang bercampur dengan mereka. Bagaimanapun, keluarga kultivasi yang begitu besar tentu saja membutuhkan mitra Taois untuk bereproduksi dan melanjutkan garis keturunan. Untungnya, hanya junior keluarga yang merasa jalan mereka menuju keabadian telah terputus yang akan mempertimbangkan untuk memiliki anak. Jadi saat ini, Chen Kuan masih dalam tahap kemajuan yang pesat dan tidak memiliki pasangan Taois. Kalau tidak, akan ada satu orang lagi di samping bantalnya, dan dia harus mempertimbangkan cara untuk menyingkirkan pasangannya secara diam-diam. Meskipun ini agak berdarah dingin, keselamatan adalah yang utama. Saat ini, Liang Seng hanya menganggukkan kepalanya sedikit, masih mempertahankan ekspresi dingin, dan yang lainnya tidak keberatan. Itu hanya sifat patriark. Apa yang aneh tentang itu? Berikutnya tentu saja adalah pesta penyambutan untuk Chen Kuan, untuk membersihkan debu dari perjalanannya. Bagaimanapun, begitu Chen Kuan kembali, tulang punggung keluarga akan kembali. Perlu diketahui bahwa semua anggota keluarga Chen agak cemberut selama 10 tahun terakhir. Bagaimanapun,
mereka telah mempelajari temperamen Chen Quan dengan sangat baik, dan mereka sombong dan mendominasi terhadap orang-orang di bawah mereka. Namun untungnya, mereka tahu batas mereka sendiri. Karena Chen Quan tidak ada di sana, jika mereka terus bersikap seperti itu, mereka mungkin akan dipukuli tanpa disadari dan bahkan tidak akan menemukan pelakunya. Namun sekarang setelah Patriark kembali, apa yang harus mereka takutkan? Mereka dapat kembali ke keadaan mereka sebelumnya, tanpa beban dan dengan segala cara. Bagaimanapun, Patriark mereka sendiri adalah bawahan terpercaya dari utusan kiri King Feng. Setelah dia kembali, siapa yang berani tidak memberi mereka muka? Pada saat ini, beberapa murid muda yang sembrono dan sombong telah memikirkan cara untuk mendapatkan kembali wajah yang hilang selama 10 tahun terakhir, tetapi mereka tidak menyadari bahwa penglihatan tepi Liang Seng telah menyapu semua orang. Para junior pembuat onar itu tidak tahu bahwa Patriark mereka telah memutuskan untuk mencari alasan untuk menghadapi mereka secara diam-diam. Akan lebih baik jika tidak ada pembuat onar yang tertinggal. Di kota abadi, Liang Seng hanya ingin berkembang secara diam-diam karena keselamatan adalah yang utama. Karena kamu suka membuat masalah, maka tutup mulutmu selamanya dan jangan muncul di kota abadi untuk menimbulkan masalah. Pikirkan saja, setelah bertahun-tahun, Liang Seng hampir selalu bertindak hati-hati, tetapi dia masih terlibat dalam sebab dan akibat, sampai-sampai dia harus melarikan diri ke kota abadi sekarang. Jadi, para murid muda yang sembrono dan sombong ini, meskipun mereka tahu bagaimana menindas yang lemah dan takut pada yang kuat, jika mereka mengganggu seseorang seperti pemuda tidak berguna yang telah meninggalkan pernikahan atau anak haram yang telah menderita ketidakadilan keluarga, bukankah dia akan menjadi kambing hitam? Chen Quan masih memiliki sisa umur hampir 2000 tahun. Tentu saja, ia berharap dapat menghabiskan tahun-tahun ini dengan aman dan idealnya menerobos ke alam transformasi keilahian tanpa rasa khawatir. Di kota abadi, seseorang harus berhati-hati dan waspada, dan ketika saatnya bertindak, jangan ragu-ragu. Misalnya, singkirkan junior-junior pembuat onar ini. Kota abadi, waktu mengalir santai dengan 1 tahun berlalu dalam sekejap mata. Meskipun demikian, bagi kota abadi, semuanya tetap tidak berubah. Di kota langit di atas, para kultivator masih berjuang keras, mendorong kultivasi mereka maju, untuk ramuan yang lebih baik, untuk peluang yang lebih kuat. Bagaimanapun, semua orang ingin mencapai tujuan lebih jauh. Di paviliun lembah Dao di sisi timur kota abadi menyajikan teh roh terbaik, yang dapat memurnikan fondasi seseorang, meningkatkan status seseorang. Setelah mengonsumsi teh roh setiap hari dalam waktu lama, teh ini dapat memainkan peran penting dalam mengatasi hambatan kultivasi seseorang. Namun, secangkir teh roh berharga 100 batu roh kelas rendah, yang setara dengan 1 batu roh kelas menengah, dan kemewahan. Seperti itu tidak terjangkau oleh banyak orang. Ada juga susunan bodi dari aula angin dan petir, yang dapat memadatkan spiritualitas seseorang. Jika dipasangkan dengan gathering spirit array, ia memberikan hasil kultivasi yang luar biasa. Dikabarkan bahwa pasangan terkuat dari formasi semacam itu mungkin setara dengan kultivasi selama 5 hari hanya dalam 1 hari. Namun, aspek ini juga menghadapi masalah yang sama, menyewa bodi array selama sehari tidaklah murah. Dan bahkan formasi yang paling dasar pun membutuhkan 30 batu roh tingkat rendah sebagai harga awal. Jika seseorang berharap untuk mencapai efek dari kultivasi selama 5 hari, biayanya bahkan lebih tinggi. Berapa banyak yang mampu membayar harga seperti itu? Apa perbedaan antara kota abadi ini dan dunia sekuler? Tidak ada perbedaan, kecuali kenyataan bahwa kota abadi dipenuhi oleh para kultivator dengan rentang hidup yang panjang dan kekuatan yang kuat. Namun, keadaan ini lebih cocok untuk para kultivator dari alam yang lebih tinggi. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar keuntungannya. Sebagian besar penduduk dunia sedang berjuang di jurang, berjuang ke atas, mencari secercah peluang. Pada saat ini, Liang Seng duduk di paviliun lembah Dao, menikmati teh roh, tampak santai. Dia telah berada di kota abadi selama setahun sekarang dan tidak merasakan sedikit pun kegelisahan, bahkan lebih riang daripada saat dia berada di Sekte domain terpencil. Ada faksi-faksi di sini dan konflik-konflik, seperti di dunia sekuler, namun, faktor penentu adalah kekuatan seseorang. Di kota abadi, setiap konspirasi bersifat tambahan, dan bukan faktor penentu. Sama seperti utusan kiri dan kanan, keduanya lebih seperti rival karena tidak ada yang memiliki keunggulan yang jelas atas yang lain. Jika mereka benar-benar ingin menentukan pemenangnya,
itu harus melalui seseorang yang membuat terobosan terlebih dahulu dan kemudian mengalahkan yang lain. Jika tidak, mereka hanya akan saling menjegal, membuat pihak lain kesal. Bagaimanapun, Tuan Kota Zhen Yuan dari Kota Abadi Panjang Umur akan membiarkan mereka menangani sebagian besar masalah, tidak terlalu memperhatikan urusan duniawi. Terlepas dari apakah itu King Feng atau bulan cerah, keduanya tidak akan bertindak gegabah. Tak satu pun dari mereka memendam pikiran memberontak di bawah tangan kuat kekuatan Tuan Kota Zhen Yuan. Inilah yang paling membedakannya dari dunia fana, supremasi kekuatan. Selain dari rumah Tuan Kota, yang menekan Kota Abadi, ada berbagai keluarga kultivasi yang melekat padanya dan ada beberapa sekte dan faksi yang tersebar yang hadir. Bagaimanapun, begitu kekuatan seorang kultivator tumbuh, pikiran mereka akan berubah. Selama Anda memiliki kemampuan, apapun yang ingin Anda lakukan adalah mungkin. Adapun Liang Seng, situasi seperti itu adalah kabar baik. Bagaimanapun, dengan level tahap Naschen Soul-nya saat ini dan dukungan dari utusan kiri King Feng, selama tidak ada kecelakaan, hari-harinya bisa sangat nyaman. Oleh karena itu, datang ke Kota Abadi bukanlah pilihan yang buruk. Setidaknya dibandingkan dengan daerah terpencil, di bawah energi spiritual yang kaya di sini, kecepatan kultivasi Liang Seng telah meningkat beberapa kali lipat. Belum lagi, ada teh roh ilahi, meskipun harganya dalam bentuk batu roh. Dia memiliki banyak batu roh yang dapat dia gunakan, dan dia bahkan berani mengatakan bahwa bahkan di Kota Abadi, tidak ada Master Naschen Soul yang lebih kaya darinya. Selain itu, dalam waktu lebih dari setahun, Liang Seng telah menangani semua pembuat onar di keluarga Chen dengan keterampilannya yang luar biasa tanpa diketahui siapapun. Sebagian dari pembuat onar itu diberhentikan ke kota bawah, yang tak terbatas di bawah Kota Abadi. Mereka adalah individu yang tidak terlalu bermasalah. Alasannya sederhana, biarkan mereka mengembangkan bidang spiritual untuk berkontribusi pada keluarga. Sebagai penerima manfaat yang tinggal di keluarga dan menikmati manfaat, tentu saja, mereka tidak akan keberatan. Mengenai pembuat onar yang mendominasi yang mungkin menyebabkan masalah besar, metode Liang Seng sangat sederhana, membuat mereka menghilang. Adalah hal yang wajar bagi para kultivator untuk binasa. Sayangnya, keluarga Chen telah mengalami beberapa insiden yang tidak menguntungkan selama tahun ini. Banyak junior keluarga jatuh ke dalam kegilaan, entah meridian mereka terputus, atau mereka kehilangan kendali di tempat, bagaimanapun, mereka kehilangan nyawa dalam prosesnya. Oh, mereka semua adalah elit keluarga Chen saya. Sayang sekali mereka pergi terlalu cepat. Apa yang bisa dilakukan Liang Seng? Dia hanya bisa menghela nafas dalam kesedihan, mengatakan keberuntungan mereka tidak cukup. Siapa yang mengira semua ini adalah perbuatan Liang Seng? Dengan kemampuannya, ia bahkan dapat menipu seorang maha kuasa tahap transformasi keilahian jika mereka tidak cukup berhati-hati. Namun, setelah lebih dari setahun, sebagai kepala keluarga Chen, dapat dikatakan bahwa Liang Seng telah hidup dengan santai. Yang paling memuaskannya di Kota Abadi adalah kehadiran para kultivator wanita bodhisattva pemberi, meskipun Liang Seng belum memiliki kesempatan untuk melihat situasi yang sebenarnya. Kota Abadi telah ada selama era yang tak terhitung jumlahnya. Selama periode yang begitu lama, akan selalu ada kultivator wanita yang, demi mencari jalan pintas, tidak dapat menahan godaan dalam sistem yang seperti sekuler ini, dan dengan demikian memilih untuk mengambil jalan lain. Situasinya sederhana, di depan kultivasi, pria dan wanita setara. Sangat sulit bagi seorang kultivator wanita untuk mengumpulkan 3 batu roh kelas menengah dalam sebulan dengan susah payah membuat jimat atau sarana tambahan lainnya. Namun, dengan menjadi seorang kultivator wanita bersama dari bodhisattva pemberi, mereka berpotensi memperoleh 3 batu roh kelas menengah dalam satu malam, perbedaannya tak terbayangkan besar. Oleh karena itu, akan selalu ada kultivator wanita yang ingin berjuang menaiki tangga. Karena itu, seseorang akan menerima jalur kultivasi yang unik ini. Lagi pula, mengapa usaha 1 tahun orang lain harus setara dengan kerja kerasnya selama puluhan tahun? Dalam menghadapi kultivasi, siapa yang bisa mengatakan siapa yang lebih mulia? Selain itu, bukan berarti tidak ada teknik kultivasi ganda di Kota Abadi. Manakah dari kultivator wanita bersama dari bodhisattva pemberi yang tidak mahir dalam metode kultivasi ganda? Kalau tidak, bagaimana mungkin para kultivator pria ini menikmatinya hanya karena nafsu? Itu juga bentuk kultivasi, hanya jenis konsumsi yang berbeda.
Dunia ini sangat tidak masuk akal. Sistem kelas di dalam kota abadi bahkan lebih kaku dan mencolok daripada di dunia sekuler. Hanya bangsawan yang tinggi dan perkasa yang dapat menikmati kebebasan. Ambil contoh, keluarga Chen Kuan. Anak-anak yang lahir di keluarga mereka jauh lebih unggul daripada kultivator lepas biasa. Tentu saja, orang-orang yang lahir di kota langit juga beruntung, karena mereka jauh lebih beruntung daripada mereka yang berada di kota bawah di bawah kota abadi. Para kultivator di kota bawah ini harus mencapai tahap pendirian fondasi setidaknya untuk memasuki kota abadi, tetapi kemungkinan keberhasilannya kurang dari 1 dalam 10.000. Mengamati ingatan, Chen Kuan mengingatkan Liang Seng betapa stabilnya operasi kota abadi. Di bawah sistem seperti itu, berapa banyak orang biasa yang dapat melompati gerbang naga. Melewati belenggu takdir, sangat sulit. Tampaknya setiap orang telah diberi label sejak lahir. Ditakdirkan untuk tingkat keberuntungan dan rejeki yang berbeda. Apa yang dapat dilakukan tentang ini? Liang Seng, saat ini, tidak berniat mengubah kerangka kota abadi. Dia hanya ingin berkultivasi dengan damai sampai dia memperoleh perlindungan Dao untuk keabadian. Dia tidak pernah menganggap dirinya orang baik. Dia hanya orang biasa dengan tujuan akhir, selalu mengutamakan keselamatannya sendiri. Liang Seng bertanya pada dirinya sendiri, jika dia tidak mampu menentang Chen Kuan saat itu, apakah dia akan mengambil tindakan untuk Jin Kuan Siu? Mungkin, pada saat ini, setelah secangkir teh roh turun ke perutnya, dia merasakan dorongan yang signifikan pada jiwanya. Dia membuka matanya setelah beberapa saat, merasa nyaman dan halus. Teh yang enak, anggur buah yang dia minum bertahun-tahun yang lalu tidak sebanding dengan teh roh ini. Merasa bersemangat, Liang Seng meninggalkan paviliun lembah Dao. Tuan Chen, jaga diri, kata pelayan tahap pembentukan pondasi di kedai teh, penuh sanjungan saat mengantar Liang Seng pergi. Tanpa sepatah kata pun, Liang Seng berjalan goyah menuju kediaman Chen. Tahun itu, King Feng tidak memberikan instruksi apapun, dan Chen Kuan masih menjadi wakil kolonel yang santai di Departemen Kebersihan. Tentu saja, ini adalah keadaan normal kota abadi. Dengan struktur sosialnya yang kokoh yang ada di antara para kultivator dengan rentang hidup yang panjang, bagaimana mungkin seseorang dapat memicu keresahan yang signifikan? Bagaimanapun, jika ada pembangkang yang keluar dari barisan, satu pukulan saja sudah cukup untuk meredakan semua gangguan. Kekuatan adalah otoritas yang sebenarnya di kota abadi. Pekerjaan Departemen Kebersihan memang seperti itu. Namun, sudah 600 tahun sejak terakhir kali Departemen Kebersihan menghancurkan organisasi kultivator yang sembrono. Kota abadi yang damai, kediaman keluarga Chen, rumah gua pemilik rumah. Pada saat ini, dengan pikiran Liang Seng, sebuah jimat tak terlihat muncul di udara. Di akhir garis besar kekuatan spiritual Liang Seng, jimat di udara bersinar dengan cahaya kemasan. Ketika ki di sekitarnya bergerak, sepertinya Liang Seng telah menyiapkan jebakan dalam radius beberapa meter. Tiba-tiba, terjadi keributan. Mengingat keterampilan Liang Seng, jebakan yang dia buat sendiri bahkan tidak akan terdeteksi oleh para kultivator di alam jiwa baru lahir awal. Ledakan, jimat di udara langsung hancur, dan kemudian kekuatan besar tercurah. Bahkan seorang kultivator di tahap jiwa baru lahir awal, menghadapi kekuatan seperti itu, kemungkinan akan memilih untuk menghindarinya untuk sementara waktu. Teknik dan mantra kota abadi ini sungguh luar biasa, seperti jimat yang menakjubkan di udara ini. Mustahil untuk hidup di alam liar. Sebelumnya, ketika Liang Seng membuat jimat, ia tentu harus menyiapkan cinabar dan kertas jimat. Namun, di kota abadi, metode ini sebenarnya hanya digunakan oleh para kultivator rendahan. Selama mereka adalah kultivator di atas alam inti emas, mereka telah mulai mengolah metode pembuatan jimat di udara ini. Tidak hanya praktis, tetapi juga menghemat sumber daya kultivasi. Adapun metode tambahan lainnya seperti sihir susunan, ada metode alternatif yang bekerja dengan cara yang sama seperti jimat. Bahkan jika seseorang tidak perlu menggunakan benda asli untuk membuat mata susunan, sejumlah besar mana diperlukan untuk dukungan. Oleh karena itu, dalam hal sihir susunan, bahkan seorang kultivator tahap jiwa yang baru lahir menggunakan benda fisik untuk mengaturnya, karena ini dapat membuat susunan menjadi stabil dan tahan lama. Lagi pula, tidak seperti jimat yang merupakan benda sekali pakai, fakta bahwa teknik sihir di kota abadi luar biasa tidak dapat disangkal. Meskipun Liang Seng tidak mengalami kemajuan ranah apa pun tahun itu,
ia memperoleh beberapa teknik ofensif lagi. Kekuatannya telah meningkat pesat. Adapun teknik lain seperti pemurnian pil dan senjata di kota abadi, meskipun teknik-teknik itu juga indah dan halus, entah itu karena melimpahnya sumber daya kultivasi di kota abadi, teknik-teknik itu lebih rendah daripada teknik-teknik wilderness dalam hal detail. Bagaimanapun, para kultivator di wilderness memiliki sumber daya yang langka untuk kultivasi, dan mereka mengkhususkan diri pada bidang masing-masing. Setelah puluhan ribu tahun akumulasi, mereka telah membuat prestasi di bidang tertentu, yang bukan tidak mungkin. Bahkan di beberapa area terperinci, wilderness sebenarnya tidak kalah dengan kota abadi, dan bahkan mungkin lebih baik. Di sekte-sekte wilderness, selain puncak utama sekte Huatian dihancurkan, yang menyebabkan teknik penyempurnaan senjata tingkat atas mereka tidak diperoleh, Liang Sheng menjaring semua teknik tingkat tinggi lainnya. Selama tahun pertamanya di kota abadi, selain berkultivasi, Liang Sheng juga mulai terbiasa dengan berbagai teknik kultivasi lainnya. Baik itu memurnikan pil, jimat, mantra, atau arai, Liang Sheng memiliki rencana kultivasi yang hampir lengkap. Karena dia telah menembus usia 41.000 tahun, yang hanya merupakan tahap rentang hidupnya sementara untuk saat ini, dan karena dia tidak memiliki krisis di kota abadi untuk saat ini, dia secara alami perlu mengolah teknik tambahan lainnya sambil berlatih. Bagaimanapun, itu adalah cara untuk menghabiskan waktu.